Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak tercinta yang soleh-solehah? Apa kabar ayah bunda di rumah? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selamanya selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan Ibu Lisda yang akan menjelaskan tentang volume kubus dan balok. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Luruskan niat kita bahwa kita belajar semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, tentu kalian masih ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman, berilmu, dan beramal soleh. Jadi pesan Bu Guru, tetap semangat untuk mencari ilmu dan belajar walaupun dari rumah. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini. Kalian tentu masih ingat, apa sih pengertian bangun ruang? Bangun ruang adalah suatu bangun yang memiliki volume atau isi dan memiliki 3 komponen penyusun, berupa sisi, rusuk, dan titik sudut. Bangun ruang disebut juga bangun 3 dimensi atau 3D. Sekarang apa sih pengertian volume bangun ruang? Volume bangun ruang adalah banyaknya isi ruang yang digunakan oleh suatu bangun ruang. Volume disebut juga isi. Kalian juga tentu masih ingat tentang satuan volume bangun ruang yang sudah Ibu ajarkan. Ibu sudah mengajarkan satuan panjang yang Ibu analogikan dengan kalimat kucing hitam dalam mobil, Desi centil mondar-mandir. Atau bisa juga dianalogikan dengan kalimat kalau haus dapat minum dari cangkir mini. Nah, bagaimana dengan satuan volume? Satuan volume, untuk satuan volume ingat bahwa harus diberi tanda pangkat 3 atau kubik. Nah, jadi satuan volume adalah kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Ingat, setiap turun satu tangga karena ini pangkat 3, maka harus dikalikan dengan 1000. Sedangkan kalau naik satu tangga, jangan lupa harus dibagi 1000 atau dikalikan dengan 1/1000. Sekarang, bagaimana sih hubungan antar satuan volume? Ternyata volume itu bisa menggunakan satuan meter kubik yang tadi sudah Ibu jelaskan, dan bisa juga menggunakan satuan volume dalam liter. Hubungannya adalah bahwa 1 meter kubik itu setara dengan 1 kiloliter. Sedangkan 1 desimeter kubik setara dengan 1 liter. 1 sentimeter kubik setara dengan 1 mililiter atau 1 cc. Ingat, pada satuan meter kubik setiap turun satu tangga dikalikannya 1000 dan naik satu tangga dibagi 1000 atau dikalikan dengan 1/1000 karena ada pangkat 3. Sedangkan
Pada satuan liter, setiap turun satu tangga dikalikannya 10. Sedangkan naik satu tangga dibagi 10 atau dikalikan dengan 1/10. Nah, sekarang kita pelajari tentang bagaimana cara menghitung volume kubus. Sebelum menghitung volume kubus, kalian tentu ingat tentang pengertian kubus. Apa sih kubus itu? Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang tersusun dari 6 bidang sisi datar kongruen atau sama yang berbentuk persegi, 12 rusuk yang sama panjang, dan 8 titik sudut. Sekarang bagaimana cara menentukan volume kubus? Di sini, Ibu mempunyai 2 buah kubus. Yang pertama adalah kubus besar yang berbentuk transparan, sedangkan yang kedua adalah kubus kecil. Bagaimana kita menentukan volume kubus atau isi kubus? Nah, Ibu akan memasukkan kubus-kubus kecil ini ke dalam kubus besar yang berbentuk transparan. Baiklah anak-anak, kita hitung bersama-sama. Ada berapa sih kubus kecil yang dapat menempati kubus besar ini? Kita mulai berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ternyata kubus-kubus kecil ini ketika kita masukkan ke dalam kubus besar akan tertutupi oleh 27 kubus kecil. Maka volume kubus besar ini adalah 27 kubus satuan. Ini adalah cara menentukan volume kubus yang ukurannya kecil. Bagaimana jika kita harus menentukan volume kubus yang ukurannya besar? Tentu saja kita tidak bisa menggunakan dengan cara memasukkan kubus-kubus kecil ke dalam kubus besar. Tetapi kita bisa menggunakan rumus volume kubus. Apa sih rumus volume kubus ini? Terlihat di sini ada tanda R, R, R. R di sini merupakan lambang dari panjang rusuk. Maka rumus menentukan volume kubus adalah R dikali R dikali R. Sama dengan R pangkat 3 atau R kubik. R di sini tadi adalah panjang rusuk. Kita hitung bahwa R pada kubus ini adalah 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maka 3 kali 3 kali 3. Atau 3 kubik. Kalian tentu masih ingat 3 kubik itu berapa sih? 3 kubik adalah 27. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan volume balok? Kalian tentu masih ingat apa sih pengertian balok itu? Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang tersusun dari 3 pasang segi 4 yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Balok terdiri dari 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Bagaimana cara menentukan volume balok? Caranya hampir sama dengan menentukan volume kubus.
Di sini, Ibu mempunyai dua buah bangun ruang. Yang pertama adalah bangun balok transparan dengan ukuran P yaitu panjang, L-nya lebar, dan T-nya adalah tinggi, dan sebuah kubus kecil. Cara menentukan volume balok yaitu dengan cara memasukkan kubus-kubus kecil ini ke dalam balok transparan. Kita perhatikan dan kita hitung bersama-sama ada berapa sih volume dari balok ini ketika kita masukkan kubus-kubus kecil ke dalam balok transparan ini. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi kubus-kubus kecil ini dapat menutupi semua kerangka balok, yaitu sebanyak 24 kubus. Maka dapat kita simpulkan bahwa volume balok di atas adalah 24 kubus satuan. Ingat yang tadi Ibu jelaskan bahwa memasukkan kubus-kubus kecil ini hanya bisa digunakan untuk angka yang kecil. Bagaimana dengan angka yang besar? Tentu kita harus menggunakan rumus. Apa sih rumus volume balok? Nah, rumus volume balok adalah P dikali L dikali T, di mana P di sini adalah panjang, L-nya lebar, dan T-nya adalah tinggi. Jadi kalau kita hitung, balok di sini menggunakan rumus yaitu P-nya ada 4, L-nya ada 2, dan T-nya ada 3. Jadi di sini volume balok adalah 4 dikali 2 dikali 3. 4 kali 2 adalah 8, 8 dikali 3 adalah 24. Maka volume balok ini adalah 24 kubus satuan. Baiklah anak-anak, tibalah saatnya kita lihat contoh soal. Contoh yang pertama adalah hitunglah volume kubus di samping ini. Penyelesaiannya kita lihat bahwa rumus mencari volume kubus adalah R pangkat 3 atau R kubik, di mana R dikali R dikali R. Terlihat pada kubus di samping bahwa R-nya adalah 9 cm. Maka kita tuliskan 9 kali 9 kali 9 atau langsung boleh kita pangkatkan yaitu 9 pangkat 3 yang hasilnya 729 cm kubik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa volume kubus di atas adalah 729 cm kubik. Contoh soal kedua adalah hitunglah volume balok di samping ini. Penyelesaiannya adalah kita lihat ukuran balok terlebih dahulu sebelum kita menghitung menggunakan rumus volume balok. Terlihat ukuran panjang pada balok adalah 40 cm, lebarnya 20 cm, dan tingginya 25 cm. Ingat, rumus menentukan volume balok adalah P kali L kali T. Maka ukuran balok yang sudah kita tuliskan, kita masukkan ke dalam rumus cara menentukan volume balok. Di mana P-nya adalah 40, L-nya 20, dan T-nya 25. 40 kali 20 kali 25 adalah
20.000 cm kubik. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa volume balok di atas adalah 20.000 cm kubik. Sekarang, bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume kubus dan balok? Di sini kita lihat ada soal cerita. Jika ada soal cerita, kalian jangan lupa harus menuliskan diketahui, ditanyakan, penyelesaian, dan jadi. Soal yang pertama adalah sebuah bak penampungan air berbentuk kubus yang mempunyai panjang rusuk 95 cm. Berapa centimeter kubik volume bak penampungan tersebut? Ingat kata kuncinya di sini ada panjang rusuk. Maka diketahuinya adalah R sama dengan 95 cm. Ditanyakannya adalah di sini lihat berapa sentimeter kubik volume. Maka ditanyakan adalah kita tuliskan V. Maka penyelesaiannya adalah P sama dengan R kubik atau R pangkat 3, yaitu R dikali R kali R. 95 kali 95 kali 95, yaitu 857.375 cm kubik. Jadi dapat kita simpulkan volume bak penampungan air adalah 857.375 cm kubik. Untuk soal yang kedua, yaitu Japir memiliki akuarium berbentuk kubus. Jika diisi penuh air, volumenya 27 liter. Berapa panjang rusuk kaca akuarium Japir? Ingat kata kuncinya di sini adalah volume. Maka diketahuinya kita tuliskan V sama dengan 27 liter. Tadi sudah Ibu jelaskan tentang hubungan satuan volume bahwa 1 liter adalah 1 desimeter kubik. Maka di sini 27 liter sama dengan 27 desimeter kubik. Nah, sedangkan di sini pertanyaannya adalah berapa panjang rusuk kaca akuarium Japir? Maka ditanyakannya kita tuliskan dengan R sama dengan. Penyelesaiannya adalah untuk menentukan panjang rusuk, rumusnya adalah akar kubik dari volume. Maka kita tuliskan akar kubik dari 27. Ingat, akar kubik dari 27 itu berapa sih? Akar kubik dari 27 adalah 3 desimeter. Jadi, panjang rusuk kaca akuarium Japir adalah 3 desimeter. Nah, sekarang contoh soal yang ketiga. Sebuah kardus berbentuk balok dengan ukuran panjang 32 cm, lebar 25 cm, dan tinggi 20 cm. Hitunglah volume kardus tersebut. Diketahui panjangnya adalah 32 cm, lebarnya 25 cm, dan tingginya 20 cm. Kalian harus ingat kata kunci yang ada di dalam soal cerita. Sedangkan pertanyaannya adalah hitunglah volume kardus tersebut, sehingga kita tuliskan pada ditanyakan V sama dengan. Penyelesaiannya bagaimana? Ingat, tuliskan kembali rumusnya bahwa untuk mencari volume balok adalah P kali L kali T. Kita masukkan, P-nya adalah 32, L-nya 25, dan T-nya 20. Maka 32 dikali 25 dikali 20 sama dengan 16.000 cm kubik.
Jadi dapat kita simpulkan bahwa volume kardus tersebut adalah 16.000 cm3. Bagaimana dengan contoh soal yang keempat? Contoh soal yang keempat adalah sebuah bak mandi berbentuk balok memiliki volume 1.800 desimeter kubik. Apabila panjang dan lebar bak mandi tersebut adalah 15 desimeter dan 10 desimeter, berapakah tinggi bak mandi tersebut? Lihat kata kuncinya di sini adalah sebuah bak mandi berbentuk balok memiliki volumenya 1.800. Maka kita tuliskan diketahuinya adalah Pi sama dengan 1.800 desimeter kubik. Apabila panjang dan lebar bak mandi tersebut adalah 15 desimeter dan 10 desimeter, maka kita tuliskan panjang 15 desimeter dan lebarnya 10 desimeter. Ditanyakannya apa? Berapakah tinggi bak mandi tersebut? Maka kita tuliskan ditanyakannya adalah T. Bagaimana penyelesaiannya? Ingat, rumus mencari volume balok adalah P dikali L dikali T. Bagaimana rumus mencari T atau tinggi? Maka rumus mencari tinggi adalah volume dibagi atau per P dikali L. Nah, sekarang bagaimana jika kita harus mencari panjang? Maka di sini tinggal kita tuliskan aja P sama dengan volume dibagi L dikali T. Begitupun jika kita mencari L. Maka L-nya disimpan di sini. Rumusnya adalah volume dibagi P dikali T. Jadi kita tinggal merubah saja penyebutnya. Tergantung dari soal yang ditanyakan. Karena di sini ditanyakannya adalah T, maka yang menjadi penyebutnya adalah P dikali L. Kalau yang ditanyakannya P, maka yang menjadi penyebutnya adalah L kali T. Kalau yang ditanyakannya adalah L, maka yang menjadi penyebutnya adalah P kali T. Mudah kan anak-anak? Baiklah, kita hitung. Berapa sih tingginya? T sama dengan Pi per P dikali L. Pi-nya berapa? Volumenya berapa? Volumenya adalah 1.800. Sekarang P-nya berapa? P-nya adalah 15, sedangkan L-nya adalah 10. 1.800 per 15 dikali 10 sama dengan 1.800 per 150. Nolnya bisa kita coret? 1. Penyebutnya 1, pembilang pun harus 1. Maka 180 dibagi 15 adalah 12 desimeter. Sehingga dapat kita simpulkan, jadi tinggi bak mandi tersebut adalah 12 desimeter. Tibalah saatnya untuk latihan soal. Ibu mempunyai 4 buah soal cerita. Ingat, jika ada soal cerita, sebelum kalian menjawab atau menentukan penyelesaian, kalian harus menuliskan diketahui, ditanyakan, penyelesaian, dan jadi. Ingat kata-kata kuncinya dan tuliskan kembali rumus-rumusnya supaya kalian hafal terhadap rumus-rumus yang sudah Ibu ajarkan. Jika kalian bersungguh-sungguh, pasti kalian dapat mengerjakan latihan soal ini dengan mudah dan cepat. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Jada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman, berilmu, dan beramal soleh. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan.
Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan berkah baik di dunia maupun di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.